Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya saudara, ya kita ini berkata kita menyembah Tuhan, tapi penyembahan yang sesungguhnya itu bukan sekedar lagu tapi sikap hidup kita. Ya, dan saya percaya ada berkat Tuhan bagi orang yang mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Coba kita baca dulu Mazmur 5 ayat yang ke-12 ya. Mazmur 5 ayat yang ke-12 berkata, kita akan lihat bersama, ya kita baca bersama dengan suara yang keras dan imani di dalam hatimu. Katakan 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ya baca sekali lagi, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau hidupnya dipagari dengan anugerah? Luar biasa gak Bapak Ibu? Pagarnya bukan kawat duri. Kalau sekarang orang bangun rumah, pagarnya tinggi, tembok-tembok dikasih pecahan botol karena takut nanti maling masuk, orang jahat masuk. Itu pagar yang dibuat manusia. Tapi Alkitab berkata kalau kita menjadi orang benar, yang memagari kita adalah anugerah Tuhan. Kalau pagarnya tembok tinggi, kawat duri, dikasih pecahan botol, tetap masih bisa tembus maling enggak? Bisa, ya. Sekuat apapun kita berusaha memagari hidup kita, nggak akan pernah bisa lolos dari yang namanya malapetaka atau apapun. Tetapi kalau Tuhan yang memagari hidup kita dengan anugerahnya, sebaliknya orang mau berbuat jahat sejahat apapun pada kita, maka berkat Tuhan menjadi milik kita. Tapi syaratnya di sana dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Syaratnya harus menjadi orang. Ayat ini ditulis oleh Daud. Selama hidup Daud, ada dua musuh terbesar Daud. Bukan orang Filistin, bukan orang Amalek. Siapa musuh terbesar Daud di dalam hidupnya? Yang pertama adalah Raja Saul, Raja Israel sendiri. Ya, itu musuh terbesarnya. Dia mau bunuh Daud, lari, Daud bersembunyi, hidup Daud terlunta-lunta. Karena musuh yang pertamanya adalah Raja Israel, saudaranya sendiri, orang yang dibelanya, yang Daud kalahkan Goliat sehingga bangsa Israel tidak jadi ya dikalahkan oleh orang Filistin. Yang pertama Raja Daud. Musuh yang kedua yang sangat berat bagi Daud siapa? Anaknya yaitu Absalom, anaknya sendiri. Memang Bapak Ibu, kita kalau musuhan dengan orang lain ya yang tidak ada hubungan apa-apa, itu lebih gampang. Makanya saya tuh enggak pernah layani orang kepahitan. Bu, doakan saya kepahitan. Sama siapa Bu? Sama sopir angkot. Belum pernah ada saudara. Ya, atau saya kepahitan Bu sama siapa? Sama tukang sayur Bu. Pahit saya, dia jual sayur busuk. Tidak pernah ada orang kepahitan sama sopir angkot, sama tukang sayur, sama tukang jual kelontong, nggak ada. Orang kepahitan sama orang terdekat. Karena yang sangat menyakitkan itu ketika kita ini disakiti atau dimusuhi oleh orang terdekat. Musuh terbesar Daud dalam hidupnya itu cuma dua ini. Kalau melawan orang Filistin, melawan orang Amalek, Daud siap maju membunuh. Tapi melawan dua orang ini masalahnya Daud tidak bisa membunuh. Saudara, Daud itu teruji sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ujian dua ini. Ketika akhirnya Daud menang dalam pertempuran melawan Goliat, Israel mengeluk-elukkan Daud. Dia diangkat jadi raja, jadi panglimanya Raja Saul, dijanjikan mau dikasih istri sebagai anaknya Raja Saul akan dapat istri Daud. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika orang memuji-muji Daud, Saul iri dan iri hatinya itu yang besar kepada Daud sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Daud salah apa saudara? Masalah orang iri sama kita itu kan bukan salah kita, iya enggak?
Itu kan masalah dia kan. Orang dia yang iri, saya ini enggak ngapa-ngapa loh, tapi kok ada orang iri ya sama kita ya. Saudara nggak usah tanya kenapa ya, ya memang ya itu urusannya dia memang yang iri. Dan Daud itu masalahnya, kenapa Daud teruji sebagai orang benar? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Ya, ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, ya, apa yang dia lakukan saudara? Ya, kita baca 2 Samuel, ya kita baca dulu 1 Samuel 26, ya. Hari ini namanya Pak Samuel banyak disebut. 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 kita akan baca, ya. Kenapa Daud terbukti sebagai orang benar dan Tuhan menyertai dia? Ya, ketika Raja Saul terus mengejar Daud, waktu pertama kali Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Pada waktu itu dia tertidur juga di gua, lalu Daud mendekati, ya Daud cuma potong ujung jubahnya Saul. Dan besokannya Daud teriak sama Saul, "Hai Raja, aku sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh engkau. Lihat, ujung jubahmu sudah aku potong. Berarti aku sudah ada di sampingmu tanpa engkau sadari. Aku punya kesempatan untuk membunuhmu, tapi tidak kulakukan." Yang kedua, Daud punya kesempatan kedua untuk membunuh Saul. Kita baca bersama 1 Samuel 26 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan 1 tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Ayat yang ke-10, lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendil itu dan marilah kita pergi." Waktu yang kedua, Saul terus mengejar Daud saudara, diajak semua prajuritnya. Daud ini melarikan diri saudara, saudara bisa bayangkan ya, Daud itu lari tidak enak saudara, dia bersembunyi di gua-gua, dia bersembunyi di padang gurun, itu melarikan diri dalam keadaan ketakutan. Dan ada kesempatan loh, ada kesempatan untuk dia bisa bilang, "Sudahlah saya akhirilah semua cerita ini ya, aku yo pengen hidup tenang. Ya, sampai kapan aku seperti ini dikejar-kejar Saul?" Ada kesempatan pertama, tapi Daud tidak ambil itu. Kesempatan kedua, ketika Saul dan seluruh prajuritnya tertidur, Daud berdiri di sampingnya saudara. Lalu anak buah Daud Abisai berkata begini, "Raja," dia pakai firman lagi ya, coba lihat, dia bilang ya, "Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, sebab itu ya biarkanlah kiranya aku tikam dia, sekali saja aku tikam dengan tombak," karena lagi tidur. Nggak usah 2 kali, sekali tikaman mati Saul. Kalau Daud ini orang yang tidak benar, dia langsung ngomong apa? "Puji Tuhan. Betul, memang Tuhan sudah berfirman akan menyerahkan musuhku ke dalam tanganku." Hati-hati loh saudara, nasihat yang kelihatannya pakai firman loh, belum tentu itu benar. Abisai bilang, ini saatnya ya. Di ayat yang lain ketika pertama kali Daud mau bunuh dia, anak buahnya juga berkata, Yoab bilang, "Inilah Tuhan telah menggenapi firman-Nya, Dia menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu." Tapi Daud bilang, "Jauhlah kiranya daripada hal itu. Jangan engkau jamah orang yang diurapi Tuhan." Daud sangat percaya bahwa Saul memang diangkat, dia diurapi Tuhan.
Bahkan sekalipun urapan itu sudah tidak di atas kepala Saul, Alkitab berkata roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Tapi Daud tidak mau mengotori tangannya. Dia berkata, kalau memang Saul mati, biarlah dia mati karena ajal atau karena dia mati di medan perang. Tapi bukan tanganku yang akan membunuh Saul. Saudara, ini diperlukan satu sikap yang ya kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen kita diizinkan Tuhan ada musuh ya. Lalu Alkitab berkata berdoalah bagi musuhmu. Siapa di sini yang sudah pernah berdoa bagi musuhnya? Belum ada. Saya doakan biar ada musuh lagi loh. Ya, Tuhan itu izinkan kita ada musuh supaya kita belajar mempraktikkan firman, berdoa untuk musuh kita. Memang tidak gampang. Ya, tidak mudah saudara, tapi Tuhan izinkan seringkali perkara karena Dia ingin menguji hatimu. Apakah engkau itu benar di hadapan Tuhan atau tidak? Ya, jadi jangan ya ada yang bilang saya berdoa Bu bagi musuh saya. Saya bilang Tuhan, aku tidak mau membalas dia karena pembalasanmu lebih kejam Tuhan pasti. Kalau Tuhan yang balas habis kau. Yang kedua saudara, akhirnya singkat cerita, ketika itu kita baca ya di sana. Daud akhirnya berkata, biar dia mati karena pedang. Akhirnya Daud berteriak dari lembah ke lembah. Dia bilang, Saul, ya bangun. Dia bilang, aku membawa tombak dan lembingmu. Artinya apa? Hari ini nyawamu berharga di mataku. Aku tidak membunuh engkau. Lalu Saul menjadi sadar dan berkata, aku telah berdosa di hadapan Allah. Biarlah Tuhan mengampuni aku, tapi mulai hari ini kata Saul, aku tidak lagi akan mengejar dan membunuh engkau. Karena 2 kali sudah aku berhutang nyawa kepadamu. Akhirnya Saul pergi, saudara tahu kisahnya, lalu Saul diserbu oleh orang Filistin dan Saul mati bunuh diri. Dia letakkan pedangnya di tanah. Dia suruh anak buahnya Abner untuk bunuh aku. Karena Israel terpukul kalah oleh orang Filistin. Dia bilang, aku tidak mau ditangkap oleh orang Filistin. Mereka pasti akan menyiksaku. Bunuh aku dengan pedangku. Tolong bunuh aku. Prajuritnya tidak mau. Dia bilang, Raja, jauhlah dari tanganku untuk membunuh engkau. Rajaku, tolong bunuh aku. Tapi prajuritnya gak mau. Lalu Saul menancapkan tombaknya, pedangnya di tanah. Lalu dia menjatuhkan diri di atas pedangnya sendiri. Dan dia mati. Tidak usah kita yang berperang. Jangan kotori tanganmu. Sejahat apapun orang kepada kita, duduk di kaki Tuhan. Amin saudara. Maka Tuhan akan bela. Pastikan hatimu tidak tercemar. Pastikan tanganmu tidak tercemar. Lalu ketika akhirnya Saul mati, Daud duduk di kursi kepemerintahan. Dia diangkat Tuhan menjadi raja. Dia berkuasa atas Israel. Apa yang Daud lakukan sehingga dia terbukti benar di hadapan Tuhan, saudara? Ya, kita lihat ya, ketika Daud akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi raja, dia tidak ya membalas lagi Saul. Bahkan ketika Saul hidup pun ya, Daud tidak pernah berniat untuk membunuh Saul. Yang kedua, saudara, kita baca bersama 2 Samuel pasal yang ke-9. Waktu Daud sudah menjadi raja, ya. Waktu Daud sudah menjadi raja, Daud melakukan ini saudara. Mari kita lihat ya supaya engkau terbukti benar di hadapan Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama mulai. Waktu Daud sudah menjadi raja dia berkata begini, baca bersama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud ingat kepada Yonatan anak Saul ya. Lalu ayat yang berikutnya kita lihat bersama ayat yang kedua. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Ayat yang ketiga. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul?
Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat yang keempat, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel. Ayat yang kelima, ya sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Ayat yang keenam, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Ayat yang ketujuh. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bapak Ibu, kenapa Daud itu akhirnya terbukti benar waktu dia sudah duduk di kursi kepemerintahan raja. Ya, dia tidak ada sedikit pun niat jahat terhadap keturunan Saul. Dia panggil orang cari tahu, masih ada enggak keturunannya Raja Saul? Aku ingin menunjukkan kasih yang dari Allah. Akhirnya ditemukanlah satu yang namanya Mephiboset, ini anaknya Yonatan, dia cacat kakinya. Ya, lalu akhirnya saudara dia panggil Mephiboset datang ke istananya, dan Alkitab dengan jelas berkata Daud mengembalikan segala tanah-tanah milik Raja Saul. Semua kebun anggurnya, semua harta milik Saul dikembalikan kepada Mephiboset. Dan dia hidup bahagia dengan keluarganya. Bahkan Daud berkata, mulai hari ini engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wow Bapak Ibu, banyak orang ketika disakiti, kepahitannya itu 7 turunan. Ya, pokoknya sampai turunan berikutnya, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Tapi hari ini kita belajar. Kenapa? Daud diberkati Tuhan dan dia dipagari dengan anugerah dan rahmat Tuhan. Kalau saudara mau melihat hidupmu dipagari oleh anugerah Tuhan, ya jangan pernah balas jahat dengan jahat. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita tunduk kepada firman saudara, memang tidak mudah. Saya itu kalau ketemu banyak orang Kristen ya, datang, bu saya itu kepahitan bu, oh, itu mertua saya jahat, ipar saya itu jahat. Saya jawab begini, doakan. Mungkin mertuamu tuh jahat sama kamu, saya bilang, karena kamu jarang kasih duit. Coba kalau dia makin jahat, kamu makin sayang. Kirimin makanan, kirimin roti, tapi jangan kasih sianida. Ya, kirimin dia, kasih duit. Saya percaya tidak ada kejahatan yang bisa kalah dengan kejahatan. Tapi karena kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kalau dia jahat sama kamu, itu artinya kamu kurang berbuat baik sama dia. Tidak ada amin. Tapi orang Kristen tuh ya kalau dinasihatin begitu Pak, jawabannya gini, enak aja, ibu ndak rasa. Saya bilang, kamu itu telepon saya untuk apa? Minta nasihat firman kan? Saya kasih nih nasihat firman. Ya iya tapi kan karena ibu ndak rasa, ya sudah kamu minta nasihat sama dukun sana. Heran ya. Dikasih nasihat sesuai firman, dibantah saudara. Dibantah habis. Ibu sih enggak rasa jahatnya mertua saya. Coba kalau ibu punya mertua kayak gitu, saya enggak tahu itu lagi bagaimana. Ya Allah subhanallah. Saya jadi bingung ya. Orang-orang Kristen tuh datang, bu suami saya tuh jahat, selingkuh gini. Ibu berdoa. Saya cuma bisa nasihati ibu berdoa. Enak aja berdoa. Saya sudah berdoa bu, 10 tahun saya berdoa buat suami saya. Ya tetap berdoa sampai ibu melihat jawabannya. Ya karena ibu tuh enggak rasa jahatnya suami saya. Kalau udah gitu saya jawab, siapa yang suruh kau kawin? Syukur. Emang saya suruh kau kawin sama dia? Pusing saudara, nasehatin orang Kristen, dikasih firman, enggak terima. Lah terus ibu mau saya nasihatin apa ibu? Cerai saja. Terus ibu bilang, yes. Saudara, firman itu berkuasa.
Cuma sayang banyak orang yang tidak percaya dan akhirnya tuh mereka tidak mau melakukan. Kenapa? Karena memang melakukan firman itu harus mengalahkan kedagingan. Ya, banyak orang bercerai kan gara-gara mertua. Ya, saya cerai sama suami saya, Bu. Kenapa? Terlalu banyak campur tangan mertua. Saya bilang sebenarnya Tuhan mau bentuk kamu lewat mertuamu loh. Kenapa kamu kalah memilih perceraian? Ya, harusnya kamu berbuat baik sama mertuamu. Dia jahat, kasih duit. Amin. Aminnya tuh kok kayak berat ya. Jangan-jangan ngomong juga, ibu nggak tahu mertua saya. Ya udah, beli tanaman ada yang lamanya lidah mertua. Itu kayak pedang, taruh di rumahmu. Kalau mertuamu datang bilang, Bu ini tanaman namanya apa? Lidah mertua. Terus itu maumu maksudnya. Saudara, ya kita belajar kenapa Daud itu memang menjadi orang benar tuh tidak mudah, tapi berkatnya itu luar biasa. Masalahnya orang Kristen tuh semua mau berkatnya. Tadi tak tanya, siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau hidupnya dipagari oleh anugerah? Semua angkat tangan. Begitu tanya, siapa yang mau mengampuni mertua? Saudara, ya inilah kehidupan. Semua yang terjadi di hidup kita itu adalah sebagai pembelajaran. Supaya kita ini semakin hari semakin. Saya ini sudah mengalami semua proses itu. Ya, dan saya tetap menjalani, saya tetap berbuat baik. Dulu orang yang fitnah saya, orang yang kasar sama saya. Sekarang saya yang sekolahin anaknya. Tidak apa-apa. Supaya engkau terbukti benar di mata Tuhan. Amin. Kita tuh berjalan, hidup dipagari oleh anugerah tuh terjadi. Semua orang kepengen itu, tapi mau ndak engkau melakukan firman? Ketika engkau disakiti, lepaskan pengampunan. Ketika engkau punya kesempatan untuk balas, engkau ndak balas. Lalu yang terakhir, kenapa Daud itu dianggap berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, ketika Saul sudah mati, Daud menjadi raja, dia melahirkan anak. Anaknya ini Absalom, memberontak terhadap dia, pengen bunuh dia. Dia lari lagi dari kerajaannya. Bisa nggak sebagai raja dia bilang, bunuh tuh anak saya, kurang ajar. Bisa kan? Itulah yang membuat Daud itu musuh terbesarnya itu lagi Absalom. Kenapa? Dia nggak sanggup membunuh darah dagingnya sendiri. Daud memilih ngalah, dia keluar dari istana, mereka melarikan di padang gurun, mereka menyeberangi sungai dengan para prajuritnya. Para prajuritnya juga gondok, nih Daud ya, kebangetannya, bisa kan dia bunuh anaknya satu itu tok. Tapi Daud tidak melakukan itu, dia lari. Ketika dia lagi dalam pelarian dari Absalom anaknya, saudara, lihat baca bersama, dia ketemu sama satu orang yang juga masih Saul ya, kita lihat di sini 2 Samuel pasal yang ke-16. 2 Samuel pasal 16 kita baca bersama. Mulai ayat yang pertama. Kita baca, ketika ini dia lari dari Absalom nih ya. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mefiboset mendapatkan dia. Membawa sepasang keledai dan muatan 200 ketul, 100 kue. Kita lewati aja ya, kayaknya ayat yang kelima kayaknya. Ya, 2 Samuel kita lihat ya, ayat yang kita lompat ayat yang kelima. Ketika raja telah sampai, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ya kaum keluarga jauhnya Saul. Ia bernama siapa? Simei, ya bin Gera. Lalu dikatakan di sana sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud. Ya, ini saudaranya Saul ya. Dia terus mengutuki Daud. Coba kita baca ayat yang ke-6. Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ayat yang ke-7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Dia maki-maki Daud, saudara. Ayat 8, ya, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Daud dalam keadaan stres, dia lagi lari dari anaknya Absalom, ketemu orang maki-maki.
Saudara, engkau lagi stres, engkau lagi tertekan, ada masalah, ketemu orang maki-maki kau, ngutuki kau. Apa yang kau lakukan? Tertawakan dirimu sendiri. Ya, dikatakan di sana ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja prajuritnya Daud. Dia bilang apa? Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Prajuritnya aja jengkel. Lihat Daud dimaki-maki sama seorang perempuan. Ya, dia bilang ini anjing mati loh saudara. Ya, anjing mati itu udah nggak ada gunanya, udah anjing mati lagi, iya nggak? Ya, tapi anjingnya Pak Samuel sini masih hidup, jadi masih berguna. Saya turun dari mobil disambut, wik, ya, masih hidup, masih berguna anjing kalau masih hidup. Tapi anjing sudah mati tidak berguna, udah anjing mati lagi. Dia bilang, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang, tak penggal kepalanya. Daud sebagai raja waktu itu bisa nggak ngomong, iya penggal aja, kurang ngajar, aku udah stres, begini dikejar anakku Absalom, dia lagi maki-maki kita. Apa yang Daud katakan saudara? Ayat yang ke-10 baca bersama. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud jawab kepada anak Seruya, dia bilang apa? Apa urusannya denganmu? Kalau Tuhan yang memang menyuruh dia mengutuki aku, terus aku bisa buat apa? Kalau memang Tuhan yang berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Daud sangat percaya semua yang terjadi dalam hidupnya itu dalam kendali Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara lagi dikutuki orang, bilang aja, ya siapa tahu memang Tuhan yang suruh dia mengutuki aku. Bagianku hari ini menjaga hatiku, menjaga sikapku agar aku tetap kedapatan benar di hadapan Tuhan. Tapi kita kan main ya, ketemu orang maki-maki kita, belum tahu dia. Belum tahu ya kamu. Kamu kenal nggak sama bapak saya? Kagak. Oh ya udah kenalan dulu. Kita kan suka begitu. Daud, anak buahnya bisa, Daud langsung ngomong, iya menyeberang sana, penggal saja kepalanya. Ini orang nggak menghormati raja. Sering kali Tuhan akan izinkan kita direndahkan. Sering kali Tuhan akan izinkan hal-hal yang pahit menimpa kita. Tapi ingat, semua yang terjadi di hidupku itu adalah seizin Tuhan. Amin. Ya, makanya saya dulu waktu dipermalukan, saya ditelepon pengacara, Bu, saya tuntut itu pendeta ya. Dia sudah mencemarkan nama baik ibu. Diumumin di multimedia. Saya tuntut ya Bu, ibu enggak usah bayar saya. Saya bilang enggak usah Pak. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi. Saya percaya Pak, semua yang terjadi di izin Tuhan dalam hidup saya, itu seizin Tuhan. Kita mau apa kalau Tuhan yang izinkan? Engkau mau marah? Apa hakmu marah sama Tuhan? Hari ini saudara, mari biarlah kita kedapatan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Kita tahu pada akhirnya apa yang terjadi dengan Absalom. Ketika Absalom maju untuk melawan pasukannya Daud, Daud pesan kepada Yoab panglimanya, kamu maju berperang. Tapi satu, jangan kau bunuh Absalom. Jangan engkau berlaku kasar terhadap dia, sebab aku mengasihi dia anakku. Tapi Yoab panglima Daud ini udah jengkel. Nih orang bikin masuk kita dalam masalah. Kita keluar masuk hutan gara-gara dia. Waktu maju peperangan, Absalom naik kuda, kesangkut kepalanya di dahan pohon. Kudanya lari sendiri, Absalom tergantung di pohon. Tuhan tuh selalu punya cara kok, ya, untuk menggantung kepala orang-orang itu di pohon. Tapi saudara enggak usah berdoa begitu, Tuhan gantung dia Tuhan. Enggak usah, ya. Ada selalu cara, percayalah, kefasikan tidak akan pernah menang melawan kebenaran.
Dan Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang benar. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu? Satu, untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang imanmu itu lebih murni daripada emas yang teruji di dalam dapur peleburan api. Saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, ya kita percaya tadi firman Tuhan berkata, kita baca kembali tadi Mazmur pasal yang kelima ayat 12 tadi, biar ini menjadi renungan kita, supaya kita mau melakukan. Baca lagi satu kali bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ingat, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama.